Saat pagi hari ya Tuhan, ku datang memuji, ku sujud menyembah, ku bawa korban syukur padamu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Akhirnya kita bisa merayakan hari kenaikan Kristus dalam damai, dalam sejahtera, dalam kekuatan, dalam kesehatan yang Tuhan Yesus berikan. Mari buka Alkitab Bapak Ibu semua dalam Matius 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu boleh dengar, Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabmu. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Semua kita pasti sudah sangat menghafal, setidaknya sangat mengerti akan ayat-ayat yang baru saya bacakan. 5 ayat yang luar biasa, tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan ayat yang ke-17. Sebuah peristiwa besar dikenaikan, tetapi kadang luput dari apa yang sementara kita dengar dari mimbar gereja hari-hari ini. Ayat 17, ketika mereka melihat Dia, melihat siapa? Ketika mereka melihat Yesus. 11 orang ini, Yesus berkata gini, "Pergi di gunung sana." Begitu. Nah, mereka pergi. Begitu mereka sampai, Yesus ada di sana. Nah, Alkitab berkata gini, beberapa melihat Dia langsung sujud menyembah. Tetapi beberapa ragu-ragu. Mereka melihat, mereka 11 sujud menyembah. Tetapi Matius berkata, ada beberapa di antara mereka ragu-ragu. Ini luar biasa. Renungan kita di hari kenaikan ini adalah sebuah kalimat yang sering saya ulang-ulangkan di dalam perkataan berkat setiap habis ibadah. Jangan ragukan Tuhan. Sekali lagi, saya mau berkata dengan tegas kepada semua jemaat hari ini. Jangan ragukan Tuhanmu. 11 orang ini semuanya menyembah. Tapi Alkitab berkata beberapa ragu-ragu. Saya tidak tahu kondisi kita. Apakah Bapak, Ibu, dan saya berada di posisi yang menyembah dengan keyakinan, yang berseru kepada Tuhan dengan keyakinan, ataukah kita sementara berada di kelompok orang yang kelihatannya sujud menyembah, tetapi sesungguhnya hati kita penuh dengan keraguan-raguan. Ragu-ragu adalah keadaan di mana gini, antara percaya dan tidak. Mau bilang percaya, ada, aduh bisa tidak. Tapi kalau mau bilang tidak percaya, pastilah. Ini ragu-ragu. Bapak Ibu, keraguan yang muncul di sini bukan karena dosa. Dengar, mereka lagi menyembah. Saya ulangi, mereka menyembah. Dan lihat, Yesus bukan iman di situ. Yesus kelihatan dalam wujud insani. Nah, bagaimana kita? 11 murid ini seperti menjelaskan keadaan manusia yang terlalu labil. Bahkan gereja hari ini, saya dengan tegas berkata, kita seperti lagi dibawa seperti Israel di padang gurun. Berkali-kali melihat Allah, berkali-kali mendapat mujizat, tetapi selalu saja ragu-ragu. Dan bukti dari keraguan Israel adalah mereka bersungut, dan pada akhirnya mereka mati di padang gurun.
Keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu sangatlah dibutuhkan iman. Iman. Corona seperti menghajar kita. Berhenti melihat keadaan. Saatnya sekarang melihat Allah dalam iman. Berhenti sekarang kita ragu-ragu Bapak Ibu. Belajar percaya Allah. Sekarang Bapak Ibu mau andalkan siapa? Bapak Ibu mau andalkan siapa? Corona adalah musuh yang tidak kelihatan. Kapan saja Anda dan saya bisa terjangkit. Dan kalau kita ragu-ragu akan pemeliharaan Allah, maka iblis akan bersuka cita. Iblis bersorak-sorai. Sebab apa? Benteng pertahanan kita hancur bukan karena setan, tapi karena diri kita. Jangan salahkan siapapun hari-hari ini. Pertanyakan imanmu. Saya ulangi lagi. 11-11 menyembah, tapi beberapa di antaranya ragu-ragu. Tuhan menolong Bapak Ibu. Tuhan menolong saya. Jangan kita kelihatan menyembah, tapi hati kita penuh dengan keraguan. Mari sembah Yesus dalam keyakinan yang sungguh. Jangan ragukan Tuhanmu. Dia sanggup menolong. Hari ini, kalau Anda sakit, belajar beriman. Lupakan obat. Lupakan para dokter, mereka terbatas. Ingat Tuhan yang utama. Jangan bersembunyi dengan memakai kata hikmat karena kau tidak percaya ke kuasa Allah. Benar Tuhan bisa pakai obat, benar Tuhan bisa pakai dokter, tapi percayalah, saat-saat seperti ini, kalau kau mengandalkan itu semua, kau akan hancur dalam kesunyian keraguanmu. Kembalilah kepada Allah jemaat. Kembalilah mempercaya Allahmu. Dia sanggup menolongmu melewati semuanya. Kalau hari ini kita melihat dia naik ke sorga, merayakan kenaikannya ke sorga, percayalah, waktu sangkakala Allah berbunyi, kita pun akan diangkat bersama-sama dengan dia di awan-awangan yang permai. Jangan ragukan Tuhanmu. Saat itu akan datang, kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Kita berdoa. Bapakku memberkati umat-Mu. Biarlah di masa raya kenaikan ini ada kepastian Tuhan pasti datang kembali. Tuhan pasti datang kembali. Tuhan pasti datang kembali. Inilah berkat-Ku untuk umat-Mu di masa raya kenaikan ini. Tuhan tolong mereka tidak meragukan Tuhan sedikit pun. Tuhan menolong mereka tetap sujud menyembah dengan hati yang percaya. Tuhan sanggup menolong. Diberkatilah mereka. Demi berkat nama Yesus Kristus Allah, kesembuhan kami, Allah keselamatan kami, Allah kemuliaan kami. Berkat-Ku turun untuk umat. Amin.